Ada metode storytelling, menceritakan cerita-cerita budi pekerti, motivasi, ya, kasih sayang, ya, toleransi dan lain sebagainya. Nah, nilai-nilai yang kita terapkan ini sekarang terbukti membawa prestasi yang bagus dan luar biasa bagi Sekolah Nasional Plus Manjusri. Ya, bukan hanya prestasi sekolah, prestasi pribadi-pribadi murid pun dalam berbagai perlombaan luar biasa. Mulai dari TK berprestasi, SD berprestasi, SMP pun berprestasi. Puncak dari prestasi kita yang sangat kita banggakan pada akhir tahun pelajaran 2018-2019, SD kita ya pada waktu UN ujian nasional meraih ranking 1 dari sekian ratus SD negeri dan swasta yang ada di Kota Padang. Kita ranking 1. Ya, tahun kemarin tidak ada UN. Tetapi tahun yang lalu, tahun pelajaran 2019-2020, SMP kita pada waktu pra-UN pada bulan Desember 2019 sebelum Covid, ya, mereka meraih ranking 1 dari 96 SMP negeri dan swasta yang ada di Kota Padang. Ini hal yang sangat mengembirakan. Ya, visi misi kita bisa tercapai dengan baik. Ya, prinsip kami dalam sekolah bernafaskan Buddhis ini, yang penting bukan muridnya harus beragama Buddha, bukan gurunya harus beragama Buddha, tetapi bagaimana nilai-nilai luhur Buddha, nilai-nilai luhur ajaran Buddha yang universal itu bisa diterapkan dan bisa dirasakan manfaatnya oleh semua murid maupun guru. Inilah prinsipnya. Jadi nafasnya tetap ajaran Buddha, tetapi orang lain happy. Di sekolah kita ini bersifat kebangsaan, ya, semua agama ada. Islam, ya, Buddha sendirilah, Buddha, Islam, Kristen, Katolik ada. Ya, berbagai suku bangsa ada, Jawa, Minang, Batak, Mentawai, Nias, ya, semua ada di sini. Dan mereka bisa menjalin hubungan yang demikian rukun. Tidak pernah ada masalah agama, masalah etnis. Nah, itulah keistimewaan sekolah kita yang menerapkan nilai-nilai karakter dan mindfulness school ini. Nah, mudah-mudahan sekolah ini terus berkembang. Sekarang kita sudah sampai SMP. Nah, terus pertanyaan mengapa tidak sampai SMA? Karena kita tidak punya ruangan lagi. Kita keterbatasan ruangan. Ini sangat kita rasakan. Ya, dulunya rencana semua satu-satu kelas. Tetapi sekarang SD sampai kelas 4 itu sudah 2 kelas. Sehingga ruangan-ruangan kelas kita tidak cukup lagi. Bahkan kita harus sampai mengambil lokasi di sebelah, ya, di wihara. Ya, di wihara bagian atapnya, atasnya juga kita gunakan sebagai lokal-lokal belajar sekarang. Dan yang terakhir, kita mau membangun lokal, ya, yang bisa digunakan nanti oleh sekolah minggu agama Buddha Wihara Buddha Warman Padang untuk kegiatan-kegiatan gabi, gabungan anak Buddhisnya, ya, lokal belajar untuk mereka berlatih menari, menyanyi, kegiatan kesenian lainnya. Kita akan bangun ruangan beberapa lokal lagi. Dan syukurlah terakhir kita mendapat dukungan, ya, yang tidak kita duga dari Yayasan Dana Everyday. Dan dana ini sudah terkumpul. Saya mengucapkan banyak terima kasih anumodana, dan kita akan segera mulai pembangunannya. Nah, sekarang apa hubungannya dengan antara sekolah Manjusri dengan sekolah Minggu Agama Buddha Wihara Buddha Warman Padang? Tadi sudah saya jelaskan, ya, bahwa yang memotivasi saya, mendorong saya adalah para murid-murid yang merupakan alumni SNBW. Nah, sampai waktu pembangunan pun mereka banyak yang mensupport. Ya, bayangkan dari dana tidak ada kita bisa bangun gedung. Ya, taksiran perkiraannya, perhitungan di proposalnya, gedung yang kita bangun ini bernilai 12 miliar. Tidak disangka itu bisa terkumpul. Termasuk dana dari
para murid-murid yang merupakan alumni SMBW, Sekolah Minggu Agama Buddha Wihara Buddha Warman Padang. Namun pada kesempatan ini, seperti saya katakan tadi, saya akan bicara mengenai gerakan orang tua asuh Metaku. Kita tidak dapat menutup mata bahwa yang sekolah di Sekolah Nasional Pusman Justri ini adalah dari segala kalangan. Tidak hanya orang-orang yang mampu, orang-orang yang setengah mampu, tetapi juga ada orang-orang yang tidak mampu. Nah, ini anak-anak kita. Kalau kita lihat sekolah minggu ini sudah berumur 40 tahun. Anda bisa bayangkan, kalau dulu ada anak yang pada waktu dia berusia 15 tahun dia sudah ikut belajar di SMA, di SMBW. Sekarang umurnya sudah berapa? Sudah 55 tahun. Ya, jadi bukan anak lagi, cucu mungkin nanti ada yang sekolah di sekolah Manjusri. Nah, kita tidak tutup mata bahwa umat kita ini tidak semua orang mampu. Ada yang mereka betul-betul sangat perlu dibantu. Ya, bayar uang sekolah, padahal uang sekolahnya murah. Bapak Ibu tahu berapa uang sekolah di sekolah Manjusri? Rp300.000 per bulan. Dan di masa COVID ini didiskon 10% menjadi Rp270.000 per bulan. Ya, itu pun mereka tidak sanggup bayar karena ada 2-3 orang anaknya yang sekolah. Nah, bagaimana? Padahal sekolah kita ini mempunyai prinsip memberikan pendidikan yang terbaik kepada semua anak tanpa membedakan kelas ekonominya. Nah, bagaimana mau nanggungnya? Kalau kita kasih gratis, ya, padahal sekolah perlu operasional, ya, perlu bayar gaji guru, listrik, ya, kita pakai AC semua, bukan main biayanya. Nah, tetapi untunglah ada beberapa mantan murid, ya, murid saya, ya, saya katakan murid, karena mau diakui mau tidak diakui ada yang tidak mau mengakui saya murid, mereka murid saya, tapi tidak masalah. Bagi saya semua yang pernah saya ajar itu adalah murid saya. Mereka akui atau tidak jadi masalah, no problem. Ya, namun ya mereka ini ada beberapa orang yang punya sifat altruisme, punya cinta kasih, welas asih dan kasih sayang. Mereka ini mengumpulkan teman-temannya, ya, membentuk suatu wadah yang disebut sebagai Metaku. Sebagaimana kita ketahui, meta artinya cinta kasih, cinta kasihku. Sebenarnya gerakan ini sudah lama, ya, tetapi belum terkoordinir dengan baik. Hanya beberapa orang, ya, ngomong-ngomong kongko, ajak teman-temannya, dan mereka sudah banyak membantu. Ya, secara resmi kita mulai mempromosikan adanya gerakan orang tua asuh Metaku ini baru tahun yang lalu. Tetapi mereka sudah bisa membantu 5 anak untuk membayar uang sekolahnya. Dan yang bergabung, ya, alumni sekolah minggu SMBW yang bergabung di wadah orang tua asuh Metaku ini juga belum banyak, baru 41 orang. Mereka ke tahun lalu mereka membantu 5 orang anak membayar uang sekolahnya. Ya, coba kita bayangkan kalau umpamanya tadi saya katakan uang sekolahnya 300.000 per bulan. Setahun berarti 12 kali 300.000, 3.600.000. Ya, inilah yang mereka bayar. Jadi sekolah tidak terberatkan karena ada gerakan orang tua asuh Metaku ini. Ya, sekolah tetap bisa beroperasional dengan baik. Nah, tentu saja gerakan ini perlu didukung, terutama oleh para alumni SMBW. Ya, jadi memang topik hari ini dalam Dharma Ismaiwe ini memang sebenarnya lebih saya tujukan kepada alumni mantan murid saya yang alumni, ya, Sekolah Minggu Agama Buddha Wihara Buddha Warman Padang. Tetapi juga tidak terlepas dari donatur lain yang bermurah hati, ya, mau membantu, silakan saja. Anak-anak ini perlu bantuan, ya, mereka perlu bantuan. Kalau tidak kita siapa lagi? Saya mengetuk pintu hati para alumni SMBW ini, ya, supaya mau bergabung di Metaku. Tidak harus rutin, ada yang tanggung 1 anak sampai setahun, itu yang mampu. Yang kelas tidak mampu pun ada
Ada yang berdana hanya 100.000 per bulan, 200.000 per bulan. Ada yang sama sekali tidak rutin. Ya, kapan ada rezeki mereka kasih. Ada yang 25.000, 50.000. Semua kita tampung. Nah, inilah gerakan Metaku ini. Jadi nanti bagi yang ingin bergabung bisa menghubungi nama-nama di sini. Ini memang melibatkan beberapa nama dari pengelola Sekolah Nasional Plus Manjusri. Karena orang-orang yang mempelopori gerakan orang tua asuh Metaku ini tidak mau menonjol. Mereka tidak mau namanya disebut-sebut walaupun mereka ingin berbuat baik. Dan nama ini pun yang dipakai ini nama Andre. Andre adalah salah satu generasi muda kita, anak muda kita yang masih aktif ya di sekolah minggu. Tetapi ke depannya ya mungkin supaya lebih ada legitimasinya, mungkin kita akan pakai saja rekening Yayasan Triratna yang pengelola wihara dan juga pengelola sekolah. Mungkin nanti kalau untuk Metaku yang mau berdana kita kasih angka belakangnya 88. Ya, sehingga mudah terpantau. Kalau ada dana yang masuk belakangnya 88 ya, itu adalah dana untuk Metaku. Tetapi memang ya sebagaimanapun baik kita kerja, tidak semua orang bisa senang. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Ya, sudah sampai umur segini, saya tahu saya tidak bisa menyenangkan semua orang. Ada juga mantan-mantan murid ya yang alumni SMBW ini entah dengan sebab apa mengambil jarak. Bahkan kontroversi dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh wihara maupun oleh sekolah Manjusri. Entah apa sebabnya saya tidak tahu. Tetapi dugaan saya, ini karena kurangnya penghayatan kita terhadap Dharma. Kita dengar berita, informasi, masukan-masukan yang tidak baik. Sebenarnya kalau kita bijaksana, ya, kita harus renungkan dulu. Kita harus saring dulu. Kita harus pikirkan dengan benar-benar bijaksana apakah informasi ini betul atau tidak. Bukankah Buddha mengajarkan kita untuk mengikis 3 akar ketidakbaikan ini? Ya, 3 akar kejahatan ini, loba, keserakahan, dosa, kebencian, sakit hati, dendam, dan kemudian moha, kebodohan batin, kegelapan, ketidaktahuan. Nah, tolong kalau ada yang dengar ini adalah alumni SMBW, mantan murid-murid saya, renungkanlah baik-baik. Ya, jangan Anda dengar berita orang yang tidak jelas kemudian Anda percaya, sehingga Anda mengambil jarak, bahkan kontroversi, ya, memandang tidak baik apapun yang dilakukan oleh wihara. Tentu ini satu hal yang tidak baik, ya, karena rata-rata murid alumni SMBW ini sudah bukan usia muda lagi. Anda harus melihat yang ngomong sama Anda siapa. Informasi yang tidak baik yang Anda terima itu dari siapa. Apa yang telah dibuat oleh orang tersebut. Apa hasil karyanya. Ya mungkin hanya kritik. Kan ada peribahasa mengatakan kalau orang tukang kritik biasanya dia tidak bisa buat apa-apa selain mengkritik. Nah ini perlu kita renungkan. Ya, saya akan sampaikan apa yang disampaikan oleh Dalai Lama. Ketika kita tidak bisa berbuat baik, ya enggak apa-apa, tapi jangan berbuat jahat. Lebih baik kita tidak berbuat apa-apa. Ya, jadi kalau Anda memang tidak suka dengan saya, dengan wihara, dengan sekolah minggu, no problem, enggak apa-apa. Tetapi jangan Anda berbuat tidak baik, menjelek-jelekan, mendiskreditkan wihara tercinta, sekolah minggu tercinta, di mana Anda pernah menimba ilmu sehingga Anda mengerti Dharma. Dan mungkin Dharma itulah yang membuat Anda menjadi sukses, menjadi berhasil saat ini. Jangan pernah lupakan. Ya, Dharma is my way. Jalan Dharma itu adalah jalan hidupku. Di mana Anda mulai mengenal Dharma? Mungkin dari sekolah minggu, mungkin dari saya yang mengajar. Ya, tolong ini direnungkan dan sekali lagi, jangan bantu saya. Bantulah Metaku ini, karena Metaku ini ya akan membuat nanti sekolah Manjusri ini menjadi berjalan dengan baik dan lancar. Dan saya sangat berharap dukungan terus-menerus dari para alumni SMBW ini, sehingga nanti pada satu saat
jenjang SMP naik ke jenjang SMA, dan mungkin mimpi saya satu saat mungkin, ya bukan mungkin, satu saat harus, walaupun mungkin tidak di tangan saya, ya tidak di tangan saya, tapi saya punya mimpi satu saat, ya Sekolah Nasional Puspanjusri ini akan punya universitas, namanya Universitas Manjusri. Ya, mudah-mudahan sadu. Tentu saja ini semuanya dengan dukungan kita semua. Ya, marilah umat Buddha, ya, dimanapun beradanya, marilah kita mulai memikirkan pendidikan. Karena tanpa pendidikan, agama Buddha akan terus merosot. Perhatikanlah pendidikan. Ya, sudah banyak wihara-wihara yang besar-besar, bagus-bagus, megah-megah didirikan. Kita perlu memikirkan pendidikan. Karena dulu, ya, agama Buddha adalah agama yang paling unggul dalam pendidikan. Ini renungan yang timbul pada waktu saya ke India, ke Universitas Nalanda. Karena baik, saya sudah 3 kali ke India. Setiap saya ke Universitas Nalanda, saya meneteskan air mata memikirkan mengapa, ya, dulu agama Buddha ini paling berjaya. Ya, kita umat Buddha sudah punya Universitas Nalanda, walaupun namanya mungkin tidak disebut universitas, tapi sistem pendidikannya. Nalanda itu adalah sebuah universitas yang tertua, terbesar di dunia. Mengapa kita tidak mengambilkan kejayaan pendidikan di dalam ajaran Buddha? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini didengar oleh tokoh-tokoh, pemuka-pemuka, petinggi-petinggi, dan donatur-donatur, dermawan-dermawan yang baik hati di dalam Dharma. Mari kita pikirkan pendidikan, agar agama Buddha ini kembali bangkit, ya, berjaya, membawa kebaikan bagi semua orang dan bagi semua makhluk. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dirgahayu, Sekolah Minggu Agama Buddha Wihara Buddha Warman Padang pada usianya yang ke-40 yang nanti jatuh tepat pada tanggal 15 Agustus tahun 2020. Semoga semua makhluk hidup dalam keadaan tenang, tentram, damai, dan berbahagia. Sabbe sata awirahontu, sabbe sata bawantu sukitata. Sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.